warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jalan-jalan di seluruh desa-desa kuno di Kadipaten Banger yang sekarang menjadi Probolinggo Raya. Kita mulai dari sini ya, batas timur Desa Wawaru, yang mana Desa Wawaru ini adalah salah satu desa kuno. Saat ini berada di dua kabupaten ya, yaitu yang pertama Kadipaten Situbondo, juga sebagian masuk ke Kabupaten Probolinggo. Desa ini mempunyai satu bukti sejarah, yaitu situs Batu Tangga. Situs Batu Tangga ini berupa punden berundak yang berada di wilayah Pegunungan Lusur atau Gunung Lusur ya, di wilayah Pegunungan Argopuro. Dan posisi situs ini berada di antara tapal batas Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Nah, ini rupa dari situs tersebutnya sudah berserakan ya, yang berada di wilayah Paiton atau Kecamatan Kota Anyar. Nah, situs ini berupa punden barundak atau kita sebut sebagai punden barundak, yang mana sisa-sisa atau reruntuhannya ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan pada zaman megalitik ya, mengingat di sekitar punden barundak Paiton ini banyak berserakan atau banyak ditemukan batu-batu megalitik. Yang kedua, sumber Glate, yang mana sumber Glate ini adalah sumber mata air kuno. Karena orang-orang dahulu kalau membangun pemukiman harus dekat dengan sumber mata air. Dan ini adalah batas barat Desa Kuno Wawaru, sekaligus menjadi batas timur Desa Kuno yang satunya lagi yang bernama Desa Dadaleman. Nah, Desa Dadaleman ini juga termasuk sebuah desa kuno di wilayah timur Kabupaten Probolinggo saat ini ya. Dan desa ini juga menyimpan sumber mata air. Nah, bisa Anda lihat sumber mata airnya. Kemudian ke barat lagi yaitu Desa Patunjungan, yang mana desa ini juga menyimpan bukti sejarah berupa situs Batu Saka. Nah, ini batas timurnya situs Batu Saka, sedangkan di baratnya itu ada sebuah situs lagi, itu batu megalitik, dan di bagian tengah ada tumpukan batu bata seperti yang Anda lihat ini. Nah, di sini walaupun tumpukan batu bata dan kendi dalam keadaan hancur, namun sudah membuktikan bahwasanya di areal ini adalah titik pusat Desa Patunjungan. Sedangkan yang wilayah barat yaitu ada situs batu megalitik ya. Nah, juga ada Batu Bolong, merupakan batas barat Desa Patunjungan. Nah, bisa dilihat Batu Bolong di tengah sawah yang saat ini mulai terancam akan tergusur oleh perumahan ya, perumahan-perumahan yang dibuat oleh para pengusaha, yaitu Batu Bolong. Menurut keterangan masyarakat, Batu Bolong ini sering dipindah oleh masyarakat, namun dalam waktu semalam Batu Bolong ini kembali pindah ke tempatnya semula. Dan Batu Bolong ini
juga menandakan bahwasanya di areal sini pernah ada hunian masyarakat atau kampung ya saudara. Bisa dilihat di videonya batu bolong. Kalau di tengah sawah maka kita sebut batu bolong. Kalau ada di tengah-tengah hunian masyarakat maka kita sebut batu lumpang. Nah, ini berada di wilayah Paiton ya. Prabu Hayam Wuruk, rombongan Prabu Hayam Wuruk pernah melewati areal ini, namun tidak singgah ya, untuk menuju desa Kalayu. Nah, di desa Kalayu ini rombongan Prabu Hayam Wuruk berhenti atau singgah atau menginap selama 4 hari 4 malam untuk mengadakan upacara siji. Siji untuk menghormati arwah leluhur ya. Kemudian setelah itu Prabu Hayam Wuruk melanjutkan perjalanan menuju Kambang Rawi, desa Kambang Rawi, melalui beberapa desa kuno, di antaranya desa Kebuan Ageng. Desa Kebuan Ageng ini saat ini menjadi beberapa desa. Yang pertama desa Kebon Agung ya. Kebon Agung, kemudian desa Taman Sari. Dan di desa Taman Sari ini terdapat kubangan atau pada bahasa sekarang ini bisa dibilang kolam renang ya, yang pernah dibuat tempat mandi oleh Prabu Hayam Wuruk bersama Dewi Rengganis. Kemudian ke barat lagi kita akan bertemu dengan desa Bulu, desa tertua di wilayah Kraksan ya. Karena pada masa itu desa ini yang ada, jadi kota Kraksan tidak ada. Itu jika mengikuti atau menyesuaikan dengan bukti sejarah yang ditemukan di lokasi. Maka dapat dipastikan bahwasanya pada masa kerajaan Majapahit dulu yang namanya Kraksan itu tidak ada. Yang ada justru yaitu desa Bulu ya saudara. Itu jika sesuai dengan catatan kuno yang mencatat atau menerangkan tentang terusan Bulu yang pernah dilewati oleh Prabu Hayam Wuruk menuju ke Rim Segara. Tentunya dari desa Kambang Rawi atau dari desanya Empu Nala yang saat ini bernama Desa Ketompen ya. Nah, ini adalah bukti sejarah yang berhasil kami temukan mengikuti catatan yang ada di dalam Negara Kertagama Pupuh 31 sampai akhir Pupuh 34. Yang mana di sana diterangkan tentang desa-desa yang pernah dilewati oleh Prabu Hayam Wuruk bersama keluarga, juga bersama rombongan menuju ke Bumi Banger, melewati desa Baremi, kemudian menuju Lumajang, Sadeng, kemudian Patukangan dan Pakembangan. Maka masuklah rombongan Prabu Hayam Wuruk ke wilayah Kadipaten Banger, yang mana melalui wilayah timur ya. Setelah singgah di Ketah, sekarang itu Besuki ya, lalu masuk ke wilayah Kadipaten Banger. Nah, di situ dicatat satu persatu desa yang dilalui atau yang disinggahi hanya sekedar beristirahat dan memberikan hadiah kepada masyarakat kecil. Itu dicatat satu persatu desa itu disebut ya, mulai dari Wawaru, Dadaleman, Patunjungan, Kalayu,
hingga ke desa Bulu, semuanya dicatat dengan rinci oleh negara Kertagama. Nah, bisa dilihat bentuk dasarnya bangunan itu tertata rapi, batu bata ya, bisa dilihat di dalam video. Batu bata ini sepanjang atau selebar 1 hektar ini penuh dengan tatanan batu bata kuno. Inilah terusan Bulu sebagai bukti sejarah adanya Desa Bulu yang sekarang menjadi kota Kabupaten Probolinggo, yang berawal mula dari desa yang bernama Desa Bulu. Desa Bulu berbatasan langsung dengan sebuah desa yang sangat terpencil pada waktu itu ya, yang bernama Desa Lesan ya. Desa Lesan. Walaupun Desa Lesan ini tidak tercatat di dalam negara Kertagama, namun Desa Lesan ini tercatat di dalam Rontal Bujangga Manik. Nah, saat ini desa ini masuk ke wilayah Kecamatan Krejingan. Kemudian kita menuju ke Desa Sentono ya. Sentono, iya. Kita menuju ke Desa Sentono. Desa ini juga tidak tercatat di dalam negara Kertagama, namun tercatat di dalam jejak Uparawali. Nah, saat ini desa ini menjadi desa Kregenan. Maka rombongan Prabu Hayam Wuruk telah sampai ke desa Kambang Rawi dan menginap selama 4 hari 4 malam. Desa Kambang Rawi adalah desanya Sang Panglima Wiramandala atau Panglima perangnya Kerajaan Majapahit Angkatan Laut, yang saat ini menjadi 4 desa ya. Pertama Desa Selogodik, kedua Desa Ketompen, ketiga Desa Temenggungan, dan keempat Desa Karangbong yang saat ini ditempatin oleh Pondok Pesantren Genggong. Nah, di desa ini atau di Desa Ketompen dan Desa Karangbong ada bukti sejarah, yaitu berupa reruntuhan Candi Buddha yang pernah ditempatin oleh Prabu Hayam Wuruk berkemah selama 4 hari 4 malam untuk segera melanjutkan perjalanan menuju perguruan Rim Segara atau Kabuyutan Kaliasem. Dalam negara Kertagama disebut Rim Segara, dalam Prasasti Batur disebut Kabuyutan Kaliasem atau Ri Kasogatan Kaliasem. Di sini Prabu Hayam Wuruk mengeluarkan prasasti atau catatan yang bernama Prasasti Batur yang sekarang menjadi Desa Batur. Nah, sekarang saya berada di Kabuyutan Kaliasem. Ini bagian dari Kabuyutan Kaliasem ya, bagian timur nggak salah ini. Ya, ini bagian timur Kabuyutan Kaliasem atau Desa Batur. Nah, bisa dilihat pemandangannya. Di sini juga terdapat sebuah gua yang ketika kita masuk, gua ini bernama Gua Semajid. Orang-orang sini bilang Gua Semajid, Gunung Senonjeng. Nah, jadi di dalam gua ini kalau kita masuk ya bisalah sekitar 20 orang berdiam diri di dalam. Ini merupakan salah satu gua hunian megalitik yang berada di Kabupaten Probolinggo. Ini hunian megalitik namanya, yang berada di Gunung Sekarsari, bernama Gua Semajid.
Ketika kita melakukan penelusuran, penelitian data, pengolahan data, maka ditemukan bahwasanya areal ini merupakan areal dari wilayah Kabuyutan Kaliasem atau Rikasogatan Kaliasem, atau dalam negara Kertagama disebut Rim Segara. Nah, bisa dicatat di sini. Nanti Rim Segara inilah areal Kabuyutan Kaliasem yang hingga saat ini dirawat oleh pemerintah desa, yang sebenarnya masih masuk ke wilayah, kalau dilihat sejarah masih masuk wilayah Desa Batur, namun wilayah ini masuk ke wilayah Kecamatan Pakuniran. Kemudian masih di Pegunungan Argopuro, saya menuju ke Desa Gede, agak ke selatan lagi menuju ke Desa Gede. Desa Gede ini juga dahulu pernah didatangi atau dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk yang akan menuju ke puncak Rengganis atau Istana Rengganis ya. Kalau dulu dibilang istana, kalau sekarang bisa dibilang villa ya. Dengan bukti sejarah yaitu ditemukannya jalur kuno selebar 5 meter sepanjang lebih dari 20 km. Ujung jalan ini atau ujung jalur kuno ini ada area datar sekitar 5-6 hektar, yang mana jika ditelusuri atau diteliti atau dikonservasi ditemukan berbagai macam bukti sejarah. Itu menandakan bahwasanya tempat ini adalah istana atau lokasi istana Dewi Rengganis, yang mana di areal tersebut ditemukan beberapa bukti sejarah, yaitu banyaknya pecahan kendi kuno, reruntuhan istana, pepunden. Kemudian ditemukan KTA ya, kalau sekarang itu KTA, kalau dulu lencana, ditemukan lencana Risegara ya saudara. Sini ditemukan lencana Risegara, juga ada Yoni, juga ada gerabah-gerabah yang bernilai usianya ratusan tahun ya, karena tebelnya. Kalau dibanting biasa mungkin kalau jatuh biasa mungkin tidak akan pecah ini kendi. Tapi ini adalah ulah-ulah manusia pencari harta karun yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat area ini hancur ya. Kemudian dari Desa Gede saya menuju ke Desa Kuno sesuai dengan jalur ekspedisi Prabu Hayam Wuruk yang dicatat di dalam negara Kertagama. Saya menuju ke Desa Ganding. Nah, di Desa Ganding ini juga menyimpan prasasti, yaitu prasasti batu tulis. Jika dibaca menjadinya sepat Roro Hahak Telung Tunggal. Kemudian saya menuju ke Desa Kuno yang walaupun tidak tercatat di negara Kertagama, namun melihat bukti-bukti sejarah, yaitu bernama Desa Sempulungan yang sekarang menjadi Desa Taman Sari.
Desa Sempulungan ini dahulu muncul pertama kali di Probolinggo, menjadi pusat pusat peradaban Probolinggo atau awal mula Probolinggo, karena desa Sempulungan ini termasuk desa besar ya waktu itu. Areanya saja sudah mencapai 150 hektar area desa. 150 hektar. Wow, lebar juga ya. Yang kemudian dihantam oleh bencana, penduduknya sebagian besar meninggal, sebagian lagi melarikan diri mencari tempat yang lebih aman dari bencana tersebut ya. Dan dari sinilah nama Banger diambil, karena di sini terjadi bencana besar, mayat tidak terurus karena kematian dihantam oleh bencana, akhirnya menjadi Bau Banger. Dari tempat inilah nama Banger diambil ya saudara. Sedangkan nama Taman Sari sendiri ini mulai muncul pada masa kolonial Belanda. Pada saat itu Probolinggo dijual kepada pengusaha Cina yang bernama Han Ket Kho, yang kemudian penduduk Eropa dan Belanda yang saat itu hanya ada 60 kepala keluarga, membuat perkampungan sendiri di atas gunung atau di atas bukit yang sekarang menjadi atau bernama Gunung Bentar. Dan perkampungan tersebut oleh ketua kampung dinamakan Taman Sari. Ya, desa Taman Sari atau desa Sempulungan ini sendiri walaupun tidak tercatat di dalam kitab Negara Kertagama, namun desa Sempulungan ini dicatat di dalam kitab Okeman ya. Kitab Okeman adalah kitabnya orang-orang Siwa Bairawa yang berpusat di Pegunungan Argopuro. Kemudian saya menuju ke barat lagi, yaitu ke desa Sumanding, Borang, dan desa Baremi, yang mana rombongan Prabu Hayam Wuruk saat akan menuju ke desa Borang dan Baremi ini harus melalui sungai yang bernama Kaligawe. Saat ini masyarakat menamakan Kaligawe ini sebagai Sungai Gedung Delem. Nah, bisa disaksikan ya saudara, jembatan Sungai Gedung Delem. Kemudian saya sampai ke desa kuno yang bernama Sumanding, yang saat ini kita kenal sebagai Desa Dringu, Kecamatan Dringu. Setelah desa Sumanding ini baru kita akan menemukan desa Borang dan Baremi, yang mana dua desa ini adalah cikal bakal kota Probolinggo. Di antara jarak tempuh dari Borang ke Baremi ini ada pusat pemerintahan yang bernama Banger ya. Pusat pemerintahan Kadipaten Banger yang pertama kali dibangun oleh rombongan Prabu Hayam Wuruk saat berada di wilayah Banger. Nah, inilah saudara desa Borang, yang mana titik tengahnya pada masa kolonial dahulu ditandai dengan dibangunnya tower air yang saat ini dikelola oleh
PDAM. Tower air ini juga sebagai tanda batas wilayah Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Kemudian saya menuju ke Desa Baremi ya. Ya, Desa Baremi, yang mana Desa Baremi ini disinggahi 2 kali oleh rombongan Prabu Hayam Wuruk, dan beliau selalu membersihkan diri atau mandi dalam sumber mata air yang saat ini dinamakan Sumber Kekok dan Sumber Pacar, yang posisinya untuk saat ini berada di dekat makam pahlawan kota Probolinggo. Setelah itu rombongan Prabu Hayam Wuruk menuju ke Singosari atau Malang saat ini. Kemudian dari Baremi saya menuju ke pusat pemerintahan Kadipaten Tengger, yang mana pusat pemerintahan ini ada sejak masa kerajaan Singosari, dipimpin oleh seorang bupati atau bupati ya, yang bernama Empu Sapih pada masa kerajaan Singosari. Kemudian pada masa kerajaan Majapahit, wilayah pusat Kadipaten Tengger ini dipimpin oleh Joko Seger dan Roro Anteng. Lalu pada masa kerajaan Mataram Baru, Mataram Baru, wilayah Kadipaten Tengger ini dipimpin oleh Wong Agung Panembahan Semeru. Masyarakat Tengger lebih akrab memanggil beliau sebagai Mbah Meru. Ya, Mbah Meru ya. Kemudian pada masa kolonial Belanda, Mbah Meru meninggal dunia, dan secara otomatis wilayah Kadipaten Tengger digabungkan ke wilayah kekuasaan Kadipaten Banger yang dipimpin oleh Bupati pertama Probolinggo yang dipilih oleh kolonial yang bernama Joyo Lelono. Beliau adalah bupati terakhir Kadipaten Banger. Kemudian diganti oleh bupati pertama Kadipaten Probolinggo bernama Kanjeng Joyonegoro atau berjuluk Kanjeng Jimat. Nah, saat ini saya sudah sampai di titik pusat Kadipaten Tengger yang ditandai dengan bangunan kuno yang baru ditemukan di Desa Sapi Kerep. Nah, bangunan ini bernama Sri Parameswara Pura. Di daerah ini juga yang pernah ditemukan oleh masyarakat sebuah prasasti atau catatan kuno yang dikeluarkan oleh raja terakhir kerajaan Singosari yang bernama Sri Kertanegara. Catatan tersebut bernama Prasasti Sapi Kerep yang dikeluarkan oleh Sri Kertanegara pada tahun 1257. Nah, di Desa Sapi Kerep ini kita mendapatkan data bahwasanya di wilayah inilah titik pusat Kadipaten Tengger. Itu jika mengikuti 2 prasasti yang bernama Prasasti Sapi Kerep juga Prasasti Pananjakan 1 dan Prasasti Walendit. Nah, jika mengikuti catatannya, maka kita ukur luas Kadipaten Tengger dari titik pusat ke barat itu mencapai ke wilayah Pasuruan ya. Kemudian ke utara juga wilayah Pasuruan dan wilayah Probolinggo atau yang kita sebut sekarang Nguling dan Tongas. Lalu ke wilayah timur
maka titik koordinatnya berhenti atau bermuara di wilayah Bantaran. Nah, wilayah Kecamatan Bantaran saat ini dahulu merupakan wilayah Kadipaten Tengger. Selebihnya masuk ke wilayah Kadipaten Banger, yang mana keduanya ini sempat bersitegang, tapi pemimpinnya bersitegang karena diadu domba oleh kolonial yang ingin mempersatukan Tengger dengan Banger. Pada saat itu Tengger dipimpin oleh Wong Agung Panembahan Semeru, sedangkan Banger dipimpin oleh bupati yang dipilih oleh kolonial bernama Joyolono. Karena politik adu domba ini, akhirnya Wong Agung Panembahan Semeru yang akrab oleh masyarakat Tengger dipanggil sebagai Mbah Meru ini berhasil ditaklukkan oleh Joyolono. Kemudian beliau wafat, dengan otomatis wilayah Kadipaten Tengger melebur menjadi satu ke wilayah Kadipaten Banger, dipimpin langsung oleh bupati pertama yaitu Joyolono. Nah, karena wafatnya Mbah Meru ini, secara otomatis Kadipaten Tengger melebur menjadi satu dengan Kadipaten Banger. Terjadi pada tahun 1750 Masehi. Dalam video Anda bisa menyaksikan penggalian yang dilakukan oleh tim dari BPJB ya. Digali untuk menemukan bentuk asli Sri Prameswarapura ini seperti apa. Ini penggalian pertama dilakukan oleh BPJB. Kemudian next akan dilakukan penggalian lagi untuk melihat bentuk aslinya seperti apa. Sementara Anda bisa melihat bentuk asli dari Sri Prameswarapura ini seperti dalam video ya saudara. Namun bentuk aslinya, bentuk awalnya akan dilakukan penggalian lagi pada tahun-tahun berikutnya. Ya, tentunya atas persetujuan masyarakat Tengger wilayah Desa Sapi Kerep, yang rencananya situs ini akan dijadikan sebagai titik pusat pariwisata atau kunjungan pariwisata ya, yang mana dari titik situs ini ke selatan itu ada Gunung Bromo dan Pananjakan 1, sedangkan ke wilayah utara ada objek wisata yang terkenal yang bernama Madakaripura. Jika dari titik ini kita ke timur, maka kita akan menemukan objek wisata rafting atau Pekalen rafting, arung jeram di Sungai Pekalen ya. Sedangkan situs ini yang berada di Desa Sapi Kerep akan dijadikan salah satu objek wisata kunjungan yang diharapkan dapat dikunjungi oleh turis dari dalam dan luar negeri. Kemudian langkah kaki saya menuju ke wilayah Sukapura, yang mana pada masa kolonial Belanda wilayah ini dijadikan titik pusat pemerintahan daerah di bawah kekuasaan Kadipaten Banger. Nah, disinilah titik pusatnya. Kemudian saya menuju ke sebuah rumah kuno yang dibangun pada masa kolonial juga antara tahun 1922.
Disinilah sebagai titik pusat negara darurat Jawa Timur, yaitu pada masa Perang Probolinggo. Di rumah ini juga diaturnya penyerbuan dadaan untuk merebut wilayah Probolinggo Tengah dan Timur. Kemudian saya menuju ke desa paling barat di Kadipaten Banger, bernama Desa Pabayeman. Kalau dahulu atau pada masa dulu dinamakan Pabayeman. Disinilah titik baratnya yang berada di Gunung Sier. Kemudian titik selatan berada di Madakaripura. Ya, Madakaripura ya, titik selatan Desa Kuno Pabayeman. Ini adalah desa paling barat di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan titik pusat Desa Pabayeman ini berada di desa, kalau saat ini berada di Desa Bayeman. Masih bernama Bayeman ya, walaupun agak dipotong dari Pabayeman menjadi Bayeman. Ini adalah salah satu bukti sejarah, yaitu berupa pohon besar yang berusia ratusan tahun sebagai titik tengah Desa Pabayeman. Saat ini Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Bukti sejarah ini juga disebut sebagai titik pusat, sedangkan titik timurnya Desa Pabayeman ini berada di Desa Pilang. Kalau saat ini kita lebih mengenalnya dengan wilayah Masjid Tiban. Nah, ini wilayah Pilang ya, Desa Pilang dalam kota Probolinggo. Cukup besar juga ya, atau cukup panjang juga yang desa paling barat Kadipaten Banger ini yang bernama Desa Pabayeman. Langkah-langkah kaki saya berhenti di depan Masjid Tiban. cerita tentang Probolinggo di masa lalu yang bernama Banger. Dan sebelumnya Probolinggo ternyata
ternyata memiliki nama yang lebih kuno lagi, yaitu Sempulungan. Ya, berdasarkan beberapa bukti sejarah, juga berdasarkan catatan kuno yang setelah ini akan diterangkan ya dalam video. Juga hasil dari penelitian dan penjelajahan yang selama ini kita lakukan untuk mengungkap bagaimana sih sejarah Probolinggo yang sebenarnya itu, ya tentunya mengikuti data atau catatan-catatan kuno masa lalu Probolinggo, yang mana kisah Probolinggo pada masa lalu tercatat di beberapa skrip kuno atau catatan kuno atau data yang bernama Negara Kertagama, Kitab Okeman, juga Serat Rengganis, dan didukung atau diperkuat oleh beberapa prasasti, di antaranya prasasti Sapi Kelep, prasasti Batur, prasasti Batu Tulis. Itulah saudara cerita singkat tentang Probolinggo dalam video. Untuk lebih lengkapnya nih, cerita lebih lengkapnya silakan hubungi Cak Eko, karena seluruhnya cerita masa lalu Probolinggo itu sudah tercatat dalam buku dan sudah menjadi buku yang berjudul Sejarah yang Terlupakan. Oke saudara, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.